Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Elisantika, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tafsir Tarbawiyah 1 dengan dosen pengampu Bapak PP Iswanto, SHI MPDI. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang peserta didik. Nah, apa peserta didik itu? Yang pertama kita ketahui dulu apa pengertiannya. Pengertiannya secara etimologi, peserta didik itu adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Adapun secara terminologinya, bahwa peserta didik itu adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa peserta didik itu adalah setiap orang yang meluangkan waktunya untuk belajar kepada seorang pendidik. Nah, peserta didik juga adalah orang yang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Biasanya peserta didik ini terdiri dari anak-anak ya, terdiri dari anak-anak seperti anak SD, SMP, dan SMA. Namun di sini juga dikatakan bahwa setiap orang yang meluangkan waktunya untuk belajar kepada seorang pendidik itu disebut peserta didik. Jadi ya, siapa yang meluangkan waktunya untuk belajar itu bisa juga disebut dengan peserta didik. Yang selanjutnya itu ada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, dari berbagai divisi para ahli diperoleh pernyataan ya bahwa istilah pertumbuhan itu tidak bisa dipisahkan secara tajam ya. Namun bila ingin dibedakan, nah maka pertumbuhan itu lebih menunjuk kepada perubahan fisik ya. Sedangkan perkembangan itu lebih menuju kepada perubahan psikis. Nah, di mana perubahan-perubahan tersebut terjadi akibat dari kekuatan-kekuatan intern secara otomatis dan kekuatan-kekuatan dari luar juga. Nah, ada apa saja pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu? Nah, yang pertama itu ada pertumbuhan fisik ya. Pertumbuhan fisik itu lebih ya ke pertumbuhan semisal berat badan, tinggi badan gitu ya. Terus ada yang kedua kecerdasan. Nah, kecerdasan itu ya intelek ya. Intelek itu merupakan kata lain pikir ya, berkembang secara menjalan dengan pertumbuhan saraf otak ya. Jadi lebih ke berpikir kalau kecerdasan itu. Nah, itu kecerdasan setiap orang itu berbeda-beda ya IQ-nya. Yang ketiga ada temperamen ya. Temperamen atau emosi ya. Itu ada rasa dan perasaan ya dalam diri seseorang gitu ya. Terus temperamen juga bisa dikatakan sebagai gaya ya atau perilaku karakteristik individu dalam merespon ya. Jadi setiap orang dalam merespon itu berbeda-beda ya, caranya itu berbeda-beda dengan gaya-gayanya sendiri gitu ya. Terus yang keempat itu ada sosial ya, dimana sosial ini sejalan dengan pertumbuhan badannya ya. Jadi ketika bayi misalkan yang tadinya anak-anak itu mengenal dulu lingkungan sosialnya bersama orang tua, ayah, bunda, dan keluarganya, juga yang lain kakek nenek seperti itu. Dan ketika dia hendak dewasa, ya mulai perlahan dia itu akan bersosialisasi dengan kehidupan masyarakat ya. Terus yang selanjutnya ada bahasa ya. Bahasa ini fungsinya itu adalah untuk berkomunikasi ya. Berkomunikasi ke setiap orang ya, bahwa memang
bahasa juga bisa diartikan tanda ya, atau juga dengan gerak ya. Gerak, terus yang lebih identik itu lebih ke suara ya, atau bahasa lisan. Yang selanjutnya ada bakat khusus ya. Bakat khusus itu sudah dari lahir ya, memang setiap orang itu pasti mempunyai bakat yang berbeda-beda, namun harus dikembangkannya itu dengan pendidik ya. Yang ketujuh itu ada sikap, nilai, dan moral. Sikap seseorang itu pasti beda-beda dan akan membuahkan nilai yang berbeda juga, yang bersifat moral gitu ya. Yang terakhir itu ada interaksi keturunan dan lingkungan dalam perkembangan ya. Jadi kenapa disatukan? Karena memang keturunan dan lingkungan itu akan berpengaruh ya, berpengaruh besar. Nah, ketika memang anak dalam suatu lingkungan, dalam keturunannya ada adat istiadat seperti ini pasti akan terbawa dalam perkembangannya ya. Yang selanjutnya yaitu ada sikap peserta didik kepada pendidik ya. Bagaimana seorang peserta didik itu harus berlaku ya, berlaku tingkah laku ya, yang seharusnya itu yang bagus itu gimana kepada seorang pendidik ya. Nah, yang pertama itu sikap siswa ketika berbicara dengan guru, tutur katanya itu harus sopan, harus baik ya. Jadi ketika pendidik itu berkomunikasi dengan peserta didik, akan ada rasa tersendiri gitu, akan rasa bangga, oh anak ini baik atau gimana gitu ya. Pasti akan terpandang ya, terpandang dengan kebaikannya juga. Yang kedua itu ada sikap sopan ketika di hadapan guru. Yang pertama, sikapnya itu harus patuh. Terus ketika memandang dengan hormat dan takdim ya, harus dengan hormat dan takdim. Terus ada rasa tawadu, rendah diri, tenang dan khusyuk ya. Itu ya. Kalau di hadapan pendidik itu harus seperti itu. Yang terakhir itu ada sikap ya, dalam berpakaian itu harus sopan dan rapi. Nah, jadi jangan sampai ya ketika kita ke sekolah, nah pakaian kita itu compang-camping gitu ya. Jangan sampai ya mengikuti tren, ada yang celananya cutbray ya kalau laki-laki, terus ada yang pensil, terus ada yang dibolong-bolongin. Nah, itu buat apa? Terus bajunya ada yang dikeluarin, itu buat apa ya? Nah, terus kalau perempuan biasanya tuh roknya pendek, ketat gitu ya. Itu jangan sampai ya. Karena ya sikap sopan siswa terhadap guru, baik dalam perkataan, perbuatan, dan penampilan juga ya, itu harus dimiliki oleh seorang murid. Nah, karena dengan menghormati orang yang lebih tua, dan guru itu kan sebagai orang tua ya, orang tua murid di sekolah. Nah, ketika kita patuh terhadap guru kita, nah ilmu yang didapatkan akan lebih bermanfaat ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.